Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala bagi kita semua. Apa kabarnya pagi ini? Doa dan harapan saya Anda semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati, dalam keadaan yang dipenuhi dengan sukacita untuk menjalani hari baru dan juga berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Senang sekali rasanya sahabat Cakrawala pagi ini saya kembali menjumpai kita semua dalam program acara Renungan Roti Hidup. Program yang saya percaya sudah menjadi berkat bagi semua sahabat Cakrawala. Dan pagi ini selama beberapa waktu ke depan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang tentunya akan menjadi pembelajaran, tentunya akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita dalam kepengikutan kita kepada Tuhan. Maka sebelum kita membaca dan juga merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi ini. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu, sebab kami tahu bahwa pertolongan-Mu sudah nyata bagi kehidupan kami sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami, sudah jaga dan pelihara kami. Terima kasih karena pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dan kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu akan terus bersama-sama dengan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Pagi ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon supaya Allah akan tuntun kami, Allah akan tolong kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan juga memahami dengan benar, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan, kuasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh hamba-Mu, sehingga perkataan-perkataan yang hamba-Mu sampaikan adalah kehendak Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, hari ini kita masih membahas lanjutan dari pembahasan di hari kemarin. Kita masih berbicara dari kitab Yoel, tetapi hari ini juga saya akan mengkomparasi kitab ini dengan pembacaan lain dalam Alkitab. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kitab Yoel ini seperti yang sudah saya singgung kemarin, bahwa dia bicara mengenai hari Tuhan, bicara mengenai parousia, bicara mengenai sebuah kitab yang memiliki penggenapan ganda. Sudah digenapi pada masa Yoel maupun ditujukan untuk penggenapan di zaman akhir. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, masih dalam ide pemikiran yang sama bahwa gereja di akhir-akhir ini sedang ada dalam satu masa di mana sesuai dengan tanda-tanda Alkitab, kita sedang ada pada zaman akhir. Zaman akhir yang saya maksudkan adalah masa di mana kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ini adalah masa yang penting, sebab bukan saja untuk melihat bahwa Kristus berkarya bagi gerejanya, tetapi ini juga sebuah saat yang penting untuk kita menyadari bahwa kita, gereja, sedang ada dalam deadline atau batas waktu di mana masa anugerah akan segera berakhir. Dan menjelang waktu akhir ini, maka sesungguhnya kita diperhadapkan dengan kesempatan-kesempatan penting. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat kesempatan seperti apa yang diberi kepada kita. Kalau yang pertama, kemarin kita sudah belajar, kita diberi kesempatan untuk tampil dan maju, supaya kita maju dalam konsentrasi hidup kudus. Yang kedua, saudara-saudara, pagi ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita dan membacanya. Saudara-saudara yang punya Alkitab di rumah boleh silakan buka dalam Yoel 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yoel 3 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kemudian nanti kita akan baca juga dalam 2 Tawarikh 20 ayatnya yang pertama sampai 12. Kita baca dulu Yoel 3 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Nah, pembacaan yang kedua saudara-saudara, kita lihat dalam 2 Tawarikh 20 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya sengaja mengkomparasi bagian ini untuk mempelajari poin penting dalam Yoel yang kita baca tadi, kitab Yoel yang kita baca tadi. Saya baca 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 12. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat.
Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Saudara-saudara, di waktu akhir ini, gereja mendapatkan kesempatan-kesempatan penting. Kesempatan apa itu, saudara-saudara? Yang kedua yang kita pelajari pagi ini, kesempatan untuk kita dapat terbawa dan memandang kepada Tuhan. Kesempatan untuk dapat terbawa dan memandang kepada Tuhan. Saya ulangi tadi, Yoel 3 ayat 11 bilang, "Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawan." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada sedikit hal yang menggelitik yang pernah saya baca di salah satu tulisan akhir-akhir ini. Tulisan itu seperti ini, bahwa sejak dulu manusia selalu mengharapkan hasil yang positif. Tetapi sejak adanya pandemi, tidak seorang pun menginginkan hasil positif. Tentunya semua orang ingin hasil negatif, saudara-saudara. Apalagi ketika menghadapi tes PCR atau tes antigen, saudara-saudara. Dan sudah merupakan rahasia umum sebenarnya kalau manusia selalu mengharapkan progres atau kemajuan dalam hidupnya. Rasanya tidak ada orang yang ingin hidupnya semakin mundur. Semua orang ingin hidupnya semakin maju, saudara-saudara. Manusia akan berupaya menempuh jalan atau cara untuk sebuah hasil yang positif. Orang mau hidupnya naik, orang tidak mau turun. Orang mau hidupnya bertambah, tidak mau berkurang, saudara-saudara. Nah, ayat yang baru saja kita baca dari kitab Yoel ini berkata, "Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu." Saudara-saudara, kata turun dalam bagian ini tidaklah berkonotasi positif. Kata turun selalu bermakna berkurang, saudara-saudara. Kondisi turun adalah kondisi yang tidak disukai, kecuali bagi mereka yang diet, saudara-saudara. Turun badan itu adalah prestasi. Tetapi umumnya kata turun itu tidaklah menyenangkan. Contoh, turun pangkat. Tidak ada orang yang senang turun pangkat, saudara-saudara. Turun gaji. Tidak ada juga yang suka turun gaji. Turun kualitasnya. Tidak ada yang suka. Dan macam-macam sebagainya. Nah, saudara-saudara, bukankah kata turun ini bertentangan dengan janji berkat? Bahwa orang benar akan melambung tinggi seperti Raja Wali. Lalu mengapa harus turun, saudara-saudara? Lebih lagi kalau kita baca ayat 12 dalam kitab Yoel 3 ini, disebutkan
baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Perhatikan ini saudara-saudara. Ayat 11 bilang turun, ayat 12 bilang kata lembah. Sudah rendah, tambah rendah lagi. Saudara-saudara, saya mencoba memahami kata lembah di sini. Lembah itu adalah tempat yang rendah, yang dikelilingi gunung-gunung yang tinggi. Lembah, saudara-saudara, juga kadang-kadang identik dengan jurang. Tetapi saudara-saudara, menjadi berbeda artinya ketika Alkitab kita menyebutkannya dengan kata lembah Yosafat. Nah, saudara-saudara, pembacaan kita dalam 2 Tawarik 2 ayat 20 tadi, 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 12, itu adalah sebuah kisah cuplikan tentang apa yang terjadi di lembah Yosafat. Nah, dalam tradisi saudara-saudara, lembah Yosafat ini disebut dengan lembah Kidron. Nah, ada kisah penting di sana, di mana Raja Yehuda bernama Yosafat dan juga rakyatnya dikepung oleh orang-orang Moab, dikepung oleh orang-orang Amon, juga ada orang-orang Meunin dan juga dari pegunungan Seir. Nah, di mana Alkitab menuliskan ketika Yosafat tidak lagi tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi dia memastikan bahwa pandangannya tertuju kepada Tuhan, Allah yang berperang bagi mereka, dan kemenangan besar terjadi bagi mereka. Sehingga saudara-saudara, ketika bicara mengenai lembah Yosafat, memang identik dengan tekanan, memang akrab dengan kondisi terkepung. Bahkan juga saudara-saudara, lembah Yosafat itu mungkin juga bicara mengenai ketidaksanggupan untuk berbuat apa-apa lagi. Tetapi ingat saudara-saudara bahwa lembah Yosafat juga dikenal dan dikenang sebagai simbol Allah yang berperang bagi umatnya yang tetap memandang kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yoel sedang berbicara bagi gereja Tuhan juga di masa kini, bahwasanya posisi saudara dan saya di akhir zaman ini tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting kita mau naik kedudukan kita atau turun, saudara-saudara. Tidak terlalu penting kita dihormati lebih tinggi atau lebih rendah. Itu tidak terlalu berarti. Karena yang lebih berarti di akhir zaman ini adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kitab Yoel juga menegaskan bahwa di tengah-tengah kondisi dunia yang saudara dan saya hadapi di akhir-akhir ini, tidak peduli apa yang menghimpit kita, tidak penting apa yang mengancam kita, tidak penting semua jalan tertutup bagi kita sekalipun, karena yang paling penting adalah ketika kita ada di dalam lembah, kita memastikan kita sedang ada di lembah Yosafat. Lembah di mana orang percaya tetap memandang Allah meskipun tidak melihat jalan keluar. Lembah di mana orang beriman tetap memandang kepada Allah meskipun tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Oh saudara-saudara, dari lembah Yosafat kita belajar bahwa di tengah tekanan, di tengah himpitan, di tengah ancaman, di tengah bahaya, di tengah beban berat, di tengah ketidakmampuan berpikir lagi, serukanlah nama Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian penting ini? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan di akhir zaman ini, tidak penting Anda dan saya mau naik atau turun. Tidak penting saudara-saudara, kita sedang berada dalam kesulitan ekonomi ataukah kemegahan ekonomi. Tidak penting. Tidak terlalu penting apakah kita sekarang sakit atau sehat. Apakah yang penting, apakah kita sekarang mungkin sedang isoman di rumah atau kita bebas bisa bekerja di luar. Tidak penting saudara-saudara. Itu semua hal yang dipentingkan oleh dunia. Tetapi gereja, saudara dan saya harus lebih mementingkan bahwa saudara dan saya sedang bersama-sama dengan Allah yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala, tidak peduli karir kita mau naik atau turun. Tidak penting saudara-saudara usaha kita mau berhasil atau tidak. Karena kadang-kadang banyak orang yang terlalu memikirkan tentang usahanya, terlalu memikirkan tentang keuntungannya, sehingga melupakan kebersamaannya dengan Tuhan. Sedangkan di akhir zaman ini yang kita butuhkan adalah kebersamaan kita dengan Tuhan. Memang betul kita butuh makan, memang betul kita butuh kerja, memang betul kita butuh uang.
Tetapi sadarilah saudara-saudara bahwa pusat kehidupan kita bukan uang. Pusat kehidupan kita bukan saja usaha yang berhasil, tetapi pusat kehidupan kita adalah kebersamaan dengan Kristus. Ingat bahwa meskipun kita hidup tapi tidak bersama dengan Kristus, Alkitab bilang kita mati. Saudara-saudara, jalan tidak selamanya menanjak, bukan? Hidup tidak selalu naik. Saudara yang hidup di kampung, hasil panen saudara mungkin tidak terus menyenangkan. Ternak-ternak saudara tidak selamanya bagus. Kesehatan juga saudara-saudara tidak selalu stabil. Namun entah hidup ini menanjak atau hidup ini turun, Allah beserta dengan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin saat-saat ini kita sedang berada dalam lembah. Kita merasa bahwa kita sedang turun, bahkan sampai ada di titik terendah dalam kehidupan kita. Kita merasa sedang ada di tengah-tengah lembah dan kita diapit oleh pergumulan. Kita mungkin sedang ada di tengah-tengah lembah dan kita diapit oleh hutang-hutang kita. Kita mungkin sedang ada di tengah lembah dan kita sedang diapit oleh hinaan, cercaan orang terhadap kita. Kita mungkin sedang ada di tempat yang terendah, di mana kita sedang ada dalam tingkat depresi karena bisnis kita yang tidak pernah berkembang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ingat bahwa lembah itu adalah tempat yang menakutkan selama kita tidak menjadikannya tempat untuk memandang kepada Allah yang besar. Yosafat, seorang raja, dia pun takut saudara-saudara. Dia pun tidak tahu harus buat apa. Tetapi justru kekuatannya ketika dia memandang kepada Allah. Saudara bisa baca dalam Alkitab. Silakan Anda baca di rumah dalam 2 Tawarik 20 tadi sampai selesai. Dan kita akan lihat kisah yang besar, di mana ketika Allah membawa kita, ketika Allah menuntun kita, sesungguhnya Dia yang berperang bagi kita. Ketika Allah membawa kita, kita bersama-sama dengan Dia. Yang paling penting saudara-saudara, di akhir zaman ini, bukanlah kita ada di mana, tetapi kita ada dengan siapa. Yang paling penting saudara-saudara di akhir zaman ini adalah kesempatan untuk kita terus bersama dengan Tuhan. Pusat kehidupan kita adalah Kristus. Karena ketika kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita ada di dalam lembah, lembah itu akan menjadi lembah Yosafat. Lembah di mana kita melihat Allah yang berperang bagi kita. Allah yang berjuang bagi kita. Allah yang akan menopang kehidupan kita. Selamat menjadi orang-orang yang menikmati hidup yang bersama dengan Tuhan. Selamat menjadikan lembah-lembah kehidupan ini menjadi lembah Yosafat. Dengan memandang kepada Allah dan membiarkan Allah yang berperang bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang boleh kami pelajari. Terima kasih Tuhan karena memang di zaman-zaman akhir ini, kami kadang-kadang diperhadapkan dengan hal-hal di mana kami tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Ada banyak tantangan, ada banyak himpitan, ada banyak pemikiran-pemikiran yang seolah-olah bertentangan dengan kemampuan kami berpikir. Ada banyak kondisi-kondisi sulit yang mengepung kami. Ada banyak sakit penyakit yang kami tidak pahami dan kami mengerti. Tetapi Tuhan, kami tahu meskipun kami ada dalam lembah, tangan-Mu memegang kami. Yosafat telah membuktikannya, bahwa di tengah-tengah lembah pengepungan pun, di tengah-tengah lembah kebingungan pun, Allah yang berperang bagi kehidupannya. Maka kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini juga akan tertanam dalam hati dan pemikiran kami. Sehingga kami terus mempertahankan kebersamaan kami dengan Kristus. Dan menyadari bahwa pusat kehidupan kami adalah kebersamaan kami dengan Kristus. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi Roh-Mu akan terus bantu kami mengaplikasi firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Hamba mau berdoa bagi semua pendengar setia kami yang pagi ini mungkin sedang mendengarkan acara ini melalui siaran radio kami, atau mereka juga yang mendengarkan melalui siaran YouTube kami. Bapa di sorga, hamba berdoa mungkin mereka sedang ada dalam lembah-lembah kekelaman. Mungkin mereka sedang merasa terhimpit hidup mereka. Oh Tuhan, seperti layaknya Engkau menolong Yosafat, maka demikianlah doa hamba-Mu untuk kami semua.
mereka yang ada di dalam lembah sakit penyakit, mereka yang ada dalam lembah pergumulan rumah tangga, mereka yang ada dalam lembah pergumulan anak-anak, mereka yang sedang ada dalam lembah kegagalan masa lalu kehidupan mereka. Tuhan tolonglah, sehingga kami semua boleh melihat Allah berperang bagi kami dan menikmati sukacita kemenangan yang Allah kerjakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk situasi di bangsa dan negara kami ini. Pandemi yang masih terus terjadi, kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Kami juga mau berdoa untuk dunia ini Tuhan. Dalam beberapa waktu ini kami terus mendengar ada perang di sana-sini. Berdoa kami secara khusus bagi bangsa Rusia dan juga bangsa Ukraina, yang saat ini Tuhan sedang berselisih perang. Bapa di sorga, Engkau Raja Damai itu. Kami mohon supaya Engkau akan memberkati para pemimpin, sehingga hikmat Tuhan diberikan, sehingga ada kedamaian yang terjadi. Kami tidak dapat berbuat banyak Bapa, tetapi kami tahu bahwa doa itu punya kekuatan besar. Tuhan Yesus, hamba serahkan bagi semua pendengar setia dalam segala aktivitas hari ini. Tuhan tolong dan berkati mereka. Mungkin ada di antara mereka dalam kelemahan tubuh. Mungkin juga ada di antara pendengar kami yang harus sedang menjalani isolasi mandiri di rumah atau dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID. Bapa di sorga, tolonglah kami semua. Biarlah kasih anugerah Tuhan akan bersama dengan kami dan juga menjamah, memberikan kami kekuatan dan juga kesembuhan. Radio ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua para penyiar, staf dan karyawan yang memberi diri untuk melayani di sini diberkati oleh Tuhan. Semua program-program kami, semua rencana-rencana kami ke depan, kami mohon supaya Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini untuk Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan berkati. Kami mau sambut hari baru ini demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu bersama-sama dengan kami dan yang selalu menolong kami meskipun kami ada dalam lembah kekelaman. Kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja Anda berada, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam program acara Roti Hidup. Kita akan berjumpa lagi di esok hari dalam acara yang sama, dalam waktu yang sama. Dan pesan saya, biarlah kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, tetap menjaga jarak saudara-saudara, karena kita masih sedang ada dalam pandemi ini, dan kita terus berdoa, biarlah Allah yang akan menjamah dan juga akan memberikan keamanan bagi kita semua. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Kapten Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.